Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asiknya Berbagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal domain dan hosting. Apa itu domain? Ya, jadi kalau kita sering membuka internet, kemudian kita ingin mengunjungi sebuah alamat web, maka kita akan mengetikkan nama dari alamat web itu apa. Jadi misalkan saya ingin membaca berita, yang saya ingat adalah detik.com. Nah, maka saya akan buka browser, kemudian saya akan ketikkan detik.com. Nah, detik.com ini adalah nama domain. Ya, jadi domain merupakan sebuah nama unik yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi pada server komputer yang ada di jaringan internet. Ya, jadi di internet tuh muncul jutaan domain dan kita mau mengakses domain yang mana. Nah, jadi prinsipnya domain adalah nama unik ya yang dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam mengakses informasi. Misalkan saya ingin masuk ke sosial media yang saya ingat misalkan Facebook, maka saya ketikkan aja facebook.com. Nah, jadi facebook.com ini adalah nama domain. Oke ya. Nah, kemudian apa aja kriteria umum untuk memberi nama domain? Yang pertama, harus ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang didaftarkan. Jadi disarankan kalau misalkan kita ingin membuat sebuah nama domain, misalkan perusahaan kita bergerak di jasa fotografi misalkan, maka mungkin akan saya daftarkan dengan nama domain studiofoto.com misalkan seperti itu ya. Jadi di sini harus ada keterkaitan yang jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang kita daftarkan ya, disarankan. Kemudian yang berikutnya adalah nama domain tidak boleh melanggar HAKI. Ya, jadi harus melampirkan surat izin dari perusahaan terkait apabila menggunakan nama atau merek terkenal. Jadi di sini nama domain yang kita daftarkan itu harus bebas dan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak sara. Jadi kalau nanti misalkan kita mau daftar domain, ya usahakan nama domainnya mudah diingat. Dan yang pasti tidak boleh ya nanti nama itu efeknya menimbulkan dampak sara. Nah, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Nah, ini pasti ya sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus ya mentaati aturan itu dengan cara tidak melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama ketika kita mendaftarkan nama domain kita. Kemudian nama domain terdiri dari alfabet A sampai Z, A besar sampai Z besar ya, A kecil sampai Z kecil ya, kemudian angka 0 sampai 9 dan ada karakter tanda hubung. Ya, itu adalah syarat kita ketika kita mau memberi nama domain. Kemudian panjang nama domain minimum 2 karakter dan tidak lebih dari 26 karakter. Simple aja. Untuk memberi nama domain, simple aja. Yang penting unik, simple, dan mudah diingat. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kemudian ada beberapa istilah pada domain yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah top level domain atau TLD, yaitu merupakan sebuah extension atau akhiran dari suatu nama domain yang dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu country code top level domain CCTLD dan generic top level domain atau GTLD. Nah, istilah yang kedua adalah second level domain atau SLD, yaitu merupakan nama domain yang ada di sebelah kiri dari TLD. Kemudian ada lower level domain, yaitu merupakan nama domain yang ada di sebelah kiri dari SLD. Jadi domain itu bertingkat. Yang pertama ada top, kemudian second, kemudian lower. Ya.
Nah, ini contohnya. Ya, mungkin kita sering mendengar atau melihat atau mungkin kita sering mengetikkan di browser www atau www kemudian apa dot apa ya titik saya baca dot ya, kemudian ada akhiran net org dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini apa maksudnya. Nah, ini dia, kita lihat warna merah merupakan top level domain atau TLD. Nah, com ini ya. Kemudian warna hijau merupakan second level domain atau SLD. Nah, asiknya berbagi. Nah, ini dia. Nah, jadi nama ini yang simple aja untuk beri nama domain. Nah, ini disebut dengan second level domain atau SLD. Kemudian yang warna kuning, ini blog merupakan lower level domain. Jadi untuk memberikan nama domain itu dimulai dari top level. Kita mau apa? Ya, ekstensinya com, net, org atau yang lain. Kemudian nama domain yang kita daftarkan. Kemudian ada nggak di sini ya lower level domainnya. Oke ya, biasanya kalau kita sering melihat ya di sini langsung asiknya berbagi.com. Nggak apa-apa, nggak masalah tanpa ada lower level domain. Ya, jadi ini adalah beberapa istilah domain yang minimal wajib untuk kita ketahui. Nah, jadi nanti ketika kita melihat atau mungkin kita mengetikkan nama domain, kita sudah tidak bingung lagi. Nah, ini. Ya, setelah kita ngerti istilah-istilahnya, kemudian kita lanjut untuk mengenal jenis-jenis domain. Ya, di sana ada domain apa? Misalkan bis. Ya, .biz, .com, .info, .net, .org. Nah, penggunaannya kalau bis biasanya untuk bisnis. Kemudian .com untuk komersil, ya. Kita perhatikan di sini persyaratannya. Nah, ini tidak ada ya, jadi tidak ada persyaratan. Nah, info misalkan informasi, ya. .net untuk jaringan atau .org untuk organisasi. Nah, kita mau memilih domain kita nanti arahnya kemana? Misalkan saya ingin komersil atau bisnis misalkan. Ya, saya pilih di sini com atau bis. Nah, ini dia. Oke. Kemudian ada lagi yang domainnya di sana ekstensinya atau akhirannya adalah ID, web ID, ya, .co.id, .net.id. Pokoknya ada kata-kata ID di sini. Nah, ini adalah identitas dari negara Indonesia. Nah, kalau web, ya. .id biasanya untuk penggunaan pribadi atau komunitas. Nah, karena di sini kita menggunakan nama domain ID, maka di sini kita ada syarat. Tapi syaratnya simple ya, maksudnya kita bisa menyediakan syarat itu. Jadi misalkan kita mau mendaftar .web.id, ya kita menggunakan ya ini KTP, SIM atau password. Jadi waktu nanti kita mendaftarkan nama domain kita, maka syarat ini harus kita penuhi. Misalkan co-ID, ada KTP, ada SIUP, ya dan lain sebagainya, NPWP dan seterusnya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini .ac.id, .sch.id, ya ini untuk akademik, untuk sekolah. Go.id biasanya digunakan untuk institusi pemerintahan. Nah, kita pada materi tips memilih nama domain yang penting. Yang pertama adalah nama domain harus singkat, ya singkat. Jangan sampai nama domain itu panjang ya, berbelit-belit, ribet. Oke. Kemudian mudah dieja. Jangan sampai kita memilih nama domain ngejanya aja susah, apalagi orang mau mengingatnya, nggak mungkin, ya tambah susah lagi. Jadi harus mudah dieja. Kemudian ekstensi yang tepat. Ya, jadi misalkan kita pengen untuk komersil, ya ekstensinya adalah .com. Untuk bisnis ya .biz. Ya. Kalau misalkan yang ekstensi Indonesia, misalkan kita untuk sekolah ya sch.id, misalkan seperti itu. Jadi pilih ekstensi yang paling tepat untuk domain kita. Kemudian harus deskriptif ya, menjelaskan. Nah, jadi domain kita itu harus sudah bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih yang kita inginkan
Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Misalkan studiofoto.com misalkan. Oh, berarti orang asumsinya bahwa ketika nanti membuka alamat web itu yang muncul adalah informasi tentang studio foto. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini harus deskriptif ya. Kemudian tidak menggunakan simbol. Nah, nggak boleh menggunakan simbol. Misalkan detik@id.com misalkan, atau simbol tanda pagar misalkan, waduh ribet, atau simbol tanda dolar, nah itu nggak boleh ya. Jadi tidak menggunakan simbol. Gunakan nama pribadi atau kata kunci yang tertarget. Misalkan kita ingin membuat personal branding ya, misalkan nama kita adalah Wahyu misalkan, mungkin kita menggunakan nama domain misalkan wahyuid.com misalkan, atau mynamewahyu.com, atau mungkin kita bisa memilih nama-nama yang sesuai dengan keinginan kita ya. Contohnya misalkan kalau milik saya, karena saya senang berbagi, saya kasih nama domain saya adalah asiknyaberbagi.com. Nah, itu juga boleh, silakan ya. Gabungkan nama merek atau nama perusahaan dengan jenis usaha. Nah, ya silakan. Jadi misalkan kita punya merek tertentu, boleh itu dijadikan sebagai nama domain. Apa? Silakan. Ya. Yang berikutnya adalah buat nama domain itu ketika orang mengingatnya, ketika orang mendengarnya, ketika nanti orang mungkin mau menulisnya, dia sudah memiliki kesan tersendiri. Ya, jadi kalau orang sudah berkesan dengan nama domain kita, yang pasti nanti orang akan mengingatnya dan suatu saat akan berkunjung lagi ke alamat website kita. Nah, itu yang harus kita buat ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi itu beberapa hal tips untuk memilih nama domain. Oke ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal hosting ya. Apa itu hosting? Nah, hosting biasa ya disebut juga dengan web hosting atau sewa hosting, adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi, atau program atau skrip dan database. Ya, jadi yang pasti analoginya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya beri contoh. Nah, saya buka alamat asiknyaberbagi.com seperti ini. Nah, asiknyaberbagi.com ini adalah nama domain. Nah, di dalam asiknyaberbagi.com ketika nanti user atau pengunjung atau pengguna internet mengunjungi alamat asiknyaberbagi.com, maka yang pasti yang muncul adalah ya tampilan web. Nah, seperti ini. Ya, ini ada informasi. Nah, tentunya tampilan ini berupa file, ya berupa data. Nah, data ini harus disimpan. Disimpan di mana? Nah, disimpan di sebuah server. Nah, ya, jadi disimpan di sebuah server. Jadi nggak bisa di sini kita hanya punya nama saja. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan nama domain asiknya berbagi kemudian di-entrykan di alamat browser seperti ini, kemudian di-enter, di sini nggak muncul apapun. Ya, nggak mungkin. Ya, buat apa kita punya alamat domain? Maka di sini harus ada yang bisa ditampilkan. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi, untuk bisa menyimpan data-data ini, gambar-gambar ini, kemudian tulisan, mungkin di sini ada database-nya, ada email, ada video dan sebagainya, kita butuh server. Ya, jadi gampangannya kita butuh hosting. Nah, server hosting. Nah, karena ini web, maka di servernya biasanya dikenal dengan istilah web server. Jadi antara domain dengan hosting itu adalah satu paket.
Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa hanya punya nama domain aja. Ya, hostingnya kemana? Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika nanti user mengetikkan alamat domain, maka nanti apa yang akan dimunculkan? Oke ya, jadi kira-kira pemahamannya seperti itu. Oke, ya. Jadi prinsipnya di sini hosting biasa disebut juga dengan web hosting atau sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website. Nah, itu kata kuncinya. Nah, setelah kita mengenal hosting, kita juga minimal ya harus mengenal jenis-jenis hosting. Yang pertama adalah self hosting. Ya, adalah menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Artinya, dalam satu server tersebut terdapat beberapa akun yang dibedakan antara akun satu dan lainnya dengan username dan password. Nah, share hosting ini adalah server hosting yang berbagi. Ya, biasanya harganya murah. Oke ya, jadi seperti itu. Biasanya harganya murah dan relatif terjangkau untuk pemula. Kenapa? Karena satu server bisa ya berbagi banyak sekali akun yang bisa didaftarkan di sana. Jadi data kita berbagi dengan data-data orang lain. Nah, itu biasanya disebut dengan share hosting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah VPS atau virtual private server, ya, dikenal juga dengan virtual dedicated server, yang merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi yang lain. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau di sini share hosting, jadi kita ikut sistem operasinya dari perusahaan penyedia hosting, ya sudah disediakan. Kita tinggal melakukan setting. Jadi kita nggak bisa di sini semua menginstal sistem operasi untuk server saya sendiri di share hosting, nggak bisa. Tapi untuk yang di VPS itu bisa. Kita disediakan tempat di mana kita bisa menginstal sistem operasi kita sendiri. Misalkan kita sewa untuk yang VPS-nya sistem operasinya Windows, ya maka kita akan sewa yang sistem VPS-nya Windows. Setelah itu kita install sistem operasi Windows untuk server kita, ya. Atau kita pengen misalkan VPS-nya kita sewa yang Linux, maka kita bisa install sistem operasi Linux, ya dengan berbagai macam variannya. Jadi kita bisa install sendiri sistem operasi untuk server kita. Ya, jadi kita tinggal pesan tempat. Ya, kita sewa VPS, kemudian kita install sendiri sistem operasi. Mau di server kita dikasih sistem operasi apa, itu untuk VPS bisa. Kemudian berikutnya adalah dedicated server, adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasa disebut dengan vendor. Nah, ini ya, jadi ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, ya, jadi penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting. Nah, kita sewa server di sana. Oke ya, jadi kalau share hosting itu satu server berbagi, kemudian virtual private VPS, virtual private server, satu server di sana berbagi, tapi kita bisa install sistem operasi. Tapi untuk yang dedicated server di sini kita ya sewa server. Ya, sewa perangkat kerasnya, sewa servernya. Ya, jadi kita sewa server ke perusahaan hosting. Ya, kita mau siapa itu terserah kita. Biasanya di sini untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ya. Kenapa kok nggak servernya ditaruh di perusahaan kita? Ya, karena mungkin listriknya di perusahaan kita nggak stabil. Ya kan, kemudian tidak ada yang ahli misalkan. Ya, mendingan servernya ditaruh aja di perusahaan hosting. Kemudian berikutnya adalah co-location server, adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerjasama dengan vendor. Nah, kalau dedicated server di sini ya, dedicated servernya disediakan oleh perusahaan hosting. Kalau untuk yang
co-location server di sini, kita punya server. Nah, server kita letakkan di perusahaan hosting. Jadi perangkatnya dari kita. Nah, kalau yang ini dedicated server, perangkatnya dari perusahaan hosting. Bedanya di situ. Jadi kalau yang ini kita beli server dulu, kemudian daripada server diletakkan di tempat kita yang keamanannya mungkin tidak terjamin. Kemudian kalau misalkan ada pemadaman listrik dan sebagainya, mungkin servernya bisa padam karena tidak punya daya cadangan, maka kita letakkan aja di perusahaan hosting. Nah, kita sewa tempat. Nah, servernya kita letakkan di sana, kita sewa tempat saja. Nah, itu disebut dengan co-location server. Nah, ini contoh-contoh perusahaan hosting. Jadi nanti kalau kita bingung, kira-kira saya mau hosting di mana? Gampang ya, nanti di materi yang berikutnya kita akan praktek untuk sewa domain dan sewa untuk hosting. Dan nanti akan saya praktekkan. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan beberapa perusahaan hosting. Nah, jadi nanti ketikkan aja di Google, kemudian silahkan cari aja dengan kata kunci hosting Indonesia, misalkan seperti itu. Ya, ini ada beberapa contoh perusahaan hosting, misalkan masterwebnet.com, masterweb.net, IT web host, rumah web, ART hosting, idcloudhost.com itu yang saya pakai, ya, keyword.com dan masih banyak lagi. Oke ya, jadi masih banyak lagi yang bisa nanti kita buat untuk bahan perbandingan. Jadi saya pengen nanti kemana? Nah, sewa kemana? Nah, oke ya. Oke, setelah kita ngerti perusahaannya, kemudian ini tipsnya, ya, tips menyewa hosting. Yang pertama pasti harga hosting. Nah, ini pasti ya. Jadi orang selalu tidak lepas dari yang namanya harga. Jadi silakan disesuaikan budget kita seberapa sih. Kira-kira nanti kita kuat nyewa untuk hosting yang seperti apa, ya pastikan di sana harga dulu. Kemudian kapasitas dan fitur. Nah, apakah website kita ini selalu berkembang dengan sangat pesat? Ya, kalau berkembang dengan sangat pesat tentunya membutuhkan kapasitas hard disk atau media penyimpanan yang besar juga. Jangan sampai nanti dipakai belum 1 tahun ternyata nggak cukup. Kemudian fiturnya apa? Fitur-fitur yang kita butuhkan apa? Karena fiturnya itu akan banyak sekali. Kita butuh yang mana? Tentunya semakin besar, semakin banyak fitur, harga juga akan semakin besar. Nah, oke ya. Kemudian data dan update yang terjamin. Nah, jangan sampai nanti kita hosting, kemudian kita sudah online kan web, ternyata dapat sebulan website kita datanya hilang. Nah, menjamin nggak perusahaan hostingnya? Ya, uptime-nya cepat atau enggak? Nah, oke ya, jadi itu yang paling penting. Ya, oke. Berikutnya adalah tentang layanan konsumen. Nah, gimana layanan konsumen untuk di hosting kita? Apakah cepat untuk, ya kalau ada error misalkan. Jadi ketika ada error, cepat untuk ditangani. Seberapa cepat proses untuk menanganinya, itu juga menjadi poin penting. Yang berikutnya pasti ini jaringan dan hardware. Tentunya kita juga harus tahu jaringan di hosting kita seperti apa, hardware yang dipakai seperti apa. Itu juga menjadi tips untuk kita nanti nyewa di mana. Demikian beberapa informasi bagaimana kita mengenal domain, kemudian kita mengenal hosting. Terima kasih, semoga bermanfaat.